Bapak Ibu sekalian, Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Wajib hukumnya. Tadi ternyata ragu-ragu Bapak Ibu jawab. Ulangi, Pak. Sudah bisa diulangi. Baik, selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Ya, salam. Salam. Adil kata Lino, baju ramen kasarnya basengan kajubata. Harus. Baik, yang sama-sama kita hormati Pemimas. Kita beri aplaus untuk Pemimas kita. Kita beri tepuk tangan juga untuk Romo kita. Karena Romo tadi sudah mengungkapkan baik kita berpikir positif, lalu kita kata-kata inovatif dan dalam perbuatan kita harus produktif, gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentu kita senang kita bisa berjumpa di tempat ini. Kalau melihat temanya adalah pembinaan kelompok kerja penyuluh agama Katolik. Tentu kita tadi sudah saling memberikan senyum satu sama lain, saling menyapa. Ini penting dalam hidup Bapak Ibu sekalian, karena kadang-kadang kita itu lupa, mungkin kena usia juga. Mohon maaf juga ya kalau kita ini menurut saya dari 50 lebih. Antara yang dipikirkan dengan yang dilakukan itu kadang-kadang tidak sinkron. Antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Tapi dengan pembinaan ini kita punya visi yang sama. Dan diberi tempat oleh Pak Pemimas, baik kita semua menjadi pewarta sejati. Untuk menjadi pewarta sejati, maka pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Romo, peran penyuluh dalam menghadapi tantangan sosial masa kini kontemporer dalam perspektif Katolik. Ya, ini bagus ini. Ada yang agak muda, ada yang setengah muda. Ya. Ada yang model saya udah agak tua gitu. Ada yang senior. Jadi tapi bagus itu, karena dengan begitu kita saling mengisi satu sama lain. Saya cek dulu, yang dari Kepuas Hulu ada? Ada. Ya. Dari Sintang? Yel. Udah usaha. Usaha hanya ngecek ya. Dari Pinung, Malawi. Kadau? Pasti ada. Ada. Sanggau? Pasti ada. Ya. Bengkayang, Landak? Pasti ada. Oke. Bengkayang? Pasti ada. Singkawang? Pasti ada. Lalu Sambas ada. Ketapang? Nggak, Oh, belum datang ya. pesawat delay kali. Lalu Mempawah? Mempawah ada. Mempawah ya. Kemudian Kuburaya? Kuburaya. Oke. Kota Metropolitan Pontianak? Yeay, bersinar. Iya. Mereka memang orang kota, tapi pikiran deso. Yeah. Semua kita kan dari desa. Betul. Baik ya. Dari- Tapi itu intermezzo jangan dibawa. Nggak apa. Pendek tongkeng. Tapi baiklah, saya perkenalkan Romo kita yang kita hormati bersama, Romo Pras Tio CDC. Ini sobat dan rekan saya di Setakat Negeri Pontianak. Ya. Kalau jam 12 saya selalu ke tempat Romo. Kira-kira apa? Angelus.
Tak apa. Moderator memang tak diperkenalkan dia. Romo itu selalu bawa makanan lebih. Oh, betul. 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 Selalu bawa lebih. Kalau lebih itu bukan hanya lebih sedikit. 3-4 orang. Dan disitulah kami merasakan cara jemaat perdana. Wih, luar. Saling berbagi oleh Romo Pras. Itu yang luar biasa. Dan itu semangatnya penyuluh. Jangan lupa. Ya. Saya tidak memperkenalkan. Kita sudah kenal Romo kita. Ada yang belum kenal? Enggak. Jangan bilang enggak ada. Sudah kita kenal. Karena itu Romo Pras nanti akan menyampaikan peran dulu. Pasti kita semua berperan sesuai dengan talenta, sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk betul-betul, karena apa? Karena kita tadi kan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian tanya dengan Ibu Maria, ini sobat saya waktu saya masih ngajar di UIN. Saya tanya, kita boleh punya gelar S1, S2, S3, profesor, tapi ujung-ujungnya gelarnya almarhum. Kita sebagai katekis, sebagai penyuluh, itulah gelar yang Terakhir. Selanjutnya saya serahkan Gelar yang terakhir. HLM. Gelar terakhir. Selanjutnya saya serahkan ke Romo. Terima kasih Mas Tami untuk pengantarnya. Lalu bolehkah saya ditinggalkan supaya saya tidak cukup ada Pak Sutami di sebelah saya. Ini dokter yang hebat sekali. Tapi itu tadi katanya gelar terakhir adalah RIB. RIB. Requescat in IT. Bapak Ibu saudara kasih, terima kasih saya sudah diperkenankan memimpin misa dan juga untuk menyampaikan satu hal. Enggak apa-apa, pakai ini. Lanjut. Kalau udah pakai stola, tak pede rasanya. Dan Pak Tabu ini apa sih yang dapat Pak Sutami ini? Baik, terima kasih. Saya ke sana Romo. Ya. Saya juga takut. Bisa juga suka. Baik, Bapak Ibu saudara kasih, Shalom. Salam. Izinkan saya dibawa saja, saya rasanya nggak enak. Saya ini senang dekat dengan audiens. Jadi kalau kita lihat dalam kitab tulisan 1 Paulus Roma 14 ayat 7. Sebab kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik dalam kehidupan maupun dalam kematian kita ini milik Tuhan. Boleh dibuka Roma 14 ayat 7. 7 kali 2, 14. 14 bagi 2, 7. Isinya apa? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik dalam kehidupan maupun dalam kematian kita itu. Jadi perjalanan hidup kita ini ada tujuannya. Dan tujuannya itu tidak serta-merta semuanya mudah kita lalui. Sokrates berkata, kalau hidup tanpa ujian adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Justru dengan kesulitan-kesulitan itu kita menjadi matang. Dengan kesulitan-kesulitan itu kita menjadi jauh lebih baik. Maka kata-kata orang Ambawang, pucing ise, pucang ise. Orang Ambawang mana tuh? Ini pasangan dari pucing ise, pucang ise. Kalau seorang tidak mengalami kesulitan, dia tidak tumbuh berkembang. Lah, tema kita adalah peran penyuluh dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer dalam perspektif Katolik. Saya menyajikan hal-hal sederhana saja, Bapak Ibu. Saya orang yang sederhana, saya
Apa yang sulit dibuat mudah, yang mudah kita buat menyenangkan. Next. Nah, lalu ini next. Ini yang paling penting. 20 menitnya belum saya ancang-ancang. Jadi bertitik tolak dari terang dan garam dunia, Matius 5:13. Vos estis saltere. Kamu adalah terang dunia, ya kan? Vos estis saltere. Kamu adalah garam dunia. Sal itu garam bahasa Latinnya. Saltere, tere tangan. Jadi kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tidak asin lagi, tiada lain selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi garam harus asin. Maka kita harus memiliki cita rasa sebagai penyuluh. Ya. Nanti next yang paling utama adalah ini. Teks. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, dan seterusnya. Maknanya garam dunia. Fungsi garam itu mengawetkan. Fungsi garam itu mengawetkan, memberi rasa, membersihkan. Aplikasi bagi penyuluh adalah mengawetkan, menjaga nilai-nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat. Masyarakat kita sudah maju, berubah Bapak Ibu. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak mengikuti perubahan zaman, kita habis. Itu yang terjadi. Sabar ya Bapak. Ini keyboardnya dalam. Nah Bapak Ibu, sudah terkasih. Tugas kita ini memberi garam dunia. Dunia sudah berubah. Sekarang dengan AI semua jadi mudah. Kalau kita tidak membaharui diri, tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan jadi benda purbakala, ditinggalkan orang. Dunia sudah berubah. Kalau penjelasan kita lebih dari 5 menit, orang sudah bosan. Anak muda udah lebih begitu. Oh anak muda kita aja ya kan? Kalau pembicaranya tidak menarik, chatting lebih menarik bagi kita. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, makna itulah yang harus kita hadapi situasi itu. Makna terang dunia, karakteristik terang adalah menerangi, menunjukkan arah, dan mengusir kegelapan. Nah itu peran kita nanti. Sama menjadi pastor, saya juga mengikuti nasihat Bapak Paus. Khotbah jangan lebih dari 7 menit. Maka saya usahakan tadi tidak lebih 7 menit. Poinnya harus dapat. Yang pertama tadi apa? Berpikir positif, berkata-kata inspiratif, bertindak produktif. Coba katakan di sebelah Anda. Semua sama sebelahnya. Jangan suruh ngototi mereka berdua. Kayak mereka ada salah. Berpikir positif, berkata inspiratif, berbuat produktif. Ini penting. Kalau kita tidak bertindak produktif, ngomong aja seperti ayam, petok, telurnya cuma 1. Itu jangan, lebih baik kita seperti burung Raja Wali, diam ada di atas, tiba-tiba gitu ya, gitu. Nah, mengusir kegelapan. Next. Nah ini gambar garam dan terang dunia. Yang satu ini garam Himalaya, garam Laut Mati, garam tambak di Indonesia. 3 itu beda-beda, tapi semua memberi rasa asin. Ya. Lalu satunya lampu petromak, memberi cahaya. Nah, kehadiran kita dimanapun mesti memberi cahaya, memberi harapan. Hidup kita harus hidup yang penuh harapan. Next. Nah, bagaimana supaya menjadi terang dan garam dunia? Itu khotbah Yesus. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia mau diasinkan? Dia ada lain jika dibuang, apalagi tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang, menyakitkan ke Bapak Ibu. Next,
Lalu berdasarkan firman Allah di atas, maka pertanyaan penting yang harus jadi, bagaimana caranya supaya bisa menjadi garam dan terang dunia? Maka ada beberapa kebenaran yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita supaya kita bisa mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Salt and light of the world.